Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk menghirup udara di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami menyampaikan materi untuk menjelang berbuka puasa, kami mengucapkan rasa takzim kami kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Oku Selatan, Bapak Dr. Haji Karep SPD MM. Yang saya hormati Kasubag TU Bapak Dapik Purnayuda SPD MM. Yang saya hormati Kepala Bimas Islam Bapak Muhammad Yamin SOSI. Yang saya hormati Kepala KUA Buai Pemacah Bapak Haji Bastoni Espil MPD. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Kemenak Oku Selatan dimanapun berada. Yang saya hormati semua kru Radio Pania 101,3 FM Oku Selatan dimanapun berada. Yang saya hormati seluruh teman seperjuangan para penyuluh agama Islam Oku Selatan. Dan wabil khusus tak lupa kawan-kawan penyuluh dan staf Buai Pemacah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar setia Radio Pania 101,3 FM, bersama kami Yayah SPD, penyuluh agama Islam dari Buai Pemacah. Baiklah, kami akan menyampaikan sedikit materi untuk menjelang berbuka puasa dengan tema berbagi takjil, kebaikan yang mengalir pahalanya. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah, obral pahala dalam Islam. Ramadan diyakini sebagai waktu istimewa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan dan pembuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga, melainkan momentum emas untuk melipat gandakan kebaikan. Salah satu amalan yang terlihat sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa, yaitu sedekah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah, memberi takjil atau makanan berbuka puasa bagi yang berpuasa. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap amalan dilipat gandakan, pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat.
Salah satu pintu surga yang paling mudah untuk kita masuki adalah pintu sedekah makanan, khususnya berbagi takjil untuk orang yang berpuasa. Ini adalah peluang emas, meskipun hanya memberikan sebotol air minum atau sepotong roti, satu butir kurma. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi takjil bukan hanya sekedar memberi makan, tapi wujud syukur kita dan kepedulian kita, kepedulian sosial, mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hikmah keutamaan sedekah berbagi takjil di bulan Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berbagi takjil di bulan Ramadan yang merupakan salah satu bentuk sedekah akan dilipat gandakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musadiqati wa aqradullah qaradan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah jalan yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, bagi mereka pahala yang banyak. Yang kedua, menghapus dosa dan terhindar dari api neraka. Sebagaimana sedekah pada umumnya, makanan di bulan Ramadan dapat menjadi wasilah atau perantara diampuninya dosa-dosa. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, mendapat naungan di hari akhir. Yang keempat, memberi keberkahan. Masya Allah. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah berbunyi, Angpik yabna adama umfik alaik. Berinfaklah hai anak Adam, niscaya aku atau Allah akan berinfak kepadamu. Allah berfirman juga dalam surat Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Harta yang kita keluarkan dengan sedekah sejatinya tidak akan berkurang. Bahkan harta tersebut akan menjadikan harta dan kehidupan seseorang menjadi berkah. Hal tersebut disebabkan doa yang dipanjatkan oleh para penerima sedekah. Adapun yang kelima, didoakan malaikat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang bersedekah." Sedangkan satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya." Itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, berbagi takjil adalah salah satu amalan yang terbaik di bulan Ramadan yang menggabungkan sedekah dengan kepedulian sosial. Seringkali berbagi takjil dibarengi dengan aksi dalam kutip konten medsos. Nah, berhubungan dengan medsos karena apakah pahala berkurang? Tergantung dengan niat. Tergantung dari niat kita. Jika niatnya ria, ingin dipuji, atau sum'ah, ingin didengar, tentu pahalanya akan hilang. Tetapi kalau niatnya dengan syiar, menyebarkan kebaikan agar orang termotivasi dan hatinya tetap ikhlas, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Sekarang berbicara tentang sosial media. Bijak beribadah lewat medsos. Lagi sedekah, posting. Lagi baca Al-Quran, posting. Lagi ikut kajian, posting. Terus enggak sedikit orang bilang, pasti ria nih. Belum tentu, karena yang paling tahu dia sama Allah. Kamu tidak hak untuk mengomentarinya. Kamu tidak hak untuk menilainya. Boleh jadi karena postingannya buat orang jadi semangat untuk melakukan hal yang sama. Berapa banyak orang yang baca berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, melihat story-nya teman dalam bersosial media seperti di Instagram, di Facebook, di TikTok. Berapa banyak orang yang jadi semangat sedekah karena lihat temannya sering sedekah. Jadi tidak ada yang tahu hidayah itu lewat siapa datangnya. Yang perlu kamu tahu, perbaiki adalah cara pandangmu. Kalau lihat kebaikan, berusaha untuk belajar dari kebaikan itu. Kalau kamu lihat keburukan, berusaha untuk tidak melakukan keburukan itu. Nah, seandainya selama ini kita terlalu sering mengomentari sesuatu yang tampak di mata, tanpa mau belajar dari hal yang terjadi. Ingat, tidak semua yang tampak di mata sesuai dengan fakta. Ramadan itu tidak hanya jaga haus dan lapar, tapi jaga hati, jaga lisan, jaga berbicara dari prasangka buruk sama orang lain. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak akan berkepentingan dengan puasa itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Berbagi takjil adalah bukan soal pamer kekayaan, tetapi soal memamerkan kepedulian. Jangan lihat kecilnya makanan yang kita beri. Infak, sodako, beramal, itu akan tetapi dengan niat yang ikhlas, niat hati yang ikhlas dan tulus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Media sosial jika digunakan dengan bijak bisa menjadi ladang dakwah. Kita bisa membagikan ilmu, kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran, dan mengajak orang bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, mari kita jangan menunggu kaya untuk berbagi. Mari jadikan Ramadan ini momentum untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam hablu minallah, ibadah langsung dengan Allah, melalui puasa dan tarawih, maupun hablu minan nas, hubungan dengan manusia, melalui berbagi takjil. Bermedsoslah namun tetap bijak dan berakhlak. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, hari ini telah menjalani puasa kita sudah setengah perjalanan, yaitu yang ke-15 hari. Semoga bisa menjalankan sebulan puasa dengan keadaan sehat walafiat, bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Kesalahan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Bunga mawar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.